Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang trigonometri. Nah, trigonometri sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Sekarang mari kita mulai dengan fungsi trigonometri dasar, di mana di fungsi trigonometri dasar ini ada istilah sinus, kosinus, dan tangen. Ketiga fungsi itu menghubungkan sudut dan sisi-sisi dalam segitiga. Nah, untuk yang pertama kita gambar segitiga dengan sudut theta di sini dengan nama segitiga ABC. Lalu untuk sisi di depan A besar diberi nama A kecil, sisi di depan B besar diberi nama B kecil, dan sisi di depan C besar diberi nama C kecil. Untuk rumus sin theta itu bisa diperoleh dari A per C. Nah, A per C di sini itu A-nya panjang sisi depan dan untuk C-nya panjang sisi miring. Dan untuk cos theta itu B per C dan sisi B ini sisi samping per sisi miring. Untuk tan theta A per B yaitu panjang sisi depan per panjang sisi samping. Selanjutnya kita akan membahas sudut istimewa dalam segitiga. Nah, ini ada dua segitiga. Untuk segitiga yang pertama dengan sudut 30, 60, dan 90. Nah, segitiga ini perbandingannya selalu 1 banding akar 3 banding 2. Untuk memasukkan perbandingan 1 banding 3 banding 2 ini ke dalam segitiga ini, bisa melakukan cara 30 derajat ini adalah sudut terkecil. Jadi panjang sisi di hadapannya ini haruslah paling pendek. Jadi 1 bisa dimasukkan ke sini, bisa dimisalkan dengan A. Untuk sisi di depan 60 derajat itu adalah sisi yang lebih panjang dari sisi terpendek. Jadi bisa menggunakan akar 3. Misalkan A akar 3. Dan untuk sisi miring kan sisi terpanjang karena terletak di depan sudut terbesar dari segitiga, jadi perbandingannya adalah 2A. Nah, sebagai contoh kita ambil sin 30 derajat. Sin rumusnya kan sisi depan per sisi miring, jadi sisi depannya A per sisi miring 2A. Jadi A per 2A, A bisa dicatat dengan A, hasilnya setengah. Jadi sin 30 derajat sama dengan setengah. Lalu untuk cos, kita ambil contoh cos 30 derajat. Cos rumusnya sisi samping per sisi miring. Jadi A akar 3 per sisi miringnya 2A. A bisa dicatat dengan A, hasilnya setengah akar 3. Dan untuk tan, kita ambil contoh tan 30 derajat. Karena tangan rumusnya sisi depan per sisi samping, jadi A per A akar 3. Karena ada akar di bawah, jadi kita rasionalkan A akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan A akar 3 kali akar 3 sama dengan 3A. A bisa dicatat dengan A, jadi hasilnya 1/3 akar 3. Jadi terbukti kalau tan 30 derajat 1/3 akar 3. Untuk segitiga kedua dengan perbandingan sudut 45, dan 90. Nah, ini perbandingannya selalu 1 banding 1 banding akar 2. Jadi untuk kaki-kaki segitiga itu bisa dimisalkan dengan A, dan untuk sisi miring atau sisi terpanjangnya itu A akar 2. Kita ambil contoh sin 45. Jadi sin rumusnya sisi depan per sisi miring. Kita pakai
45 derajat yang bawah atau yang atas sama saja karena perbandingan sisi kaki segitiganya sama. Jadi depan per miring A per A akar 2. Karena ada akar di bawah, kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2 sama dengan A akar 2 per 2A. A dicoret dengan A, jadi hasilnya setengah akar 2. Lalu untuk contoh cos, kita cos 45 sama seperti tadi. Cos rumusnya sisi samping per sisi miring, samping per sisi miring A per akar 2 dirasionalkan dengan akar 2 per akar 2. A akar 2 sama dengan A akar 2. A akar 2 kali akar 2 sama dengan 2A. Jadi A bisa dicoret dengan A, hasilnya setengah akar 2. Dan untuk contoh tan 45, rumusnya sisi depan, sisi samping, sisi depan A, samping A, jadi A per A sama dengan 1. Jadi terbukti kalau tan 45 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas identitas trigonometri dasar. Nah, untuk pengertian identitas trigonometri dasar sendiri adalah persamaan yang berlaku untuk semua nilai sudut dalam segitiga. Nah, yang pertama kita menggambar segitiga siku-siku dengan sudut theta di A dan siku-siku di C. Sama seperti yang pertama tadi, di depan A besar, sisinya diberi nama A kecil, dan sisi depan B besar diberi nama B kecil, dan sisi di depan C besar diberi nama C kecil. Nah, kita akan mencari asal-usul dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini bisa diperoleh dari pertama kita mencari sin kuadrat theta sama dengan 1. Seperti yang pertama tadi, kita mencari sin dengan rumus sisi depan per sisi miring. Jadi sin kuadrat theta sama dengan sisi depannya A dan sisi miringnya C, yaitu A kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk cos kuadrat theta, cos kan rumusnya sisi samping per sisi miring. Jadi sisi sampingnya B dan sisi miringnya C, maka rumusnya B kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita jumlahkan kedua persamaan ini. Pertama kan tadi kita mencari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, ini menggunakan substitusi. Masukkan sin kuadrat theta A kuadrat per C kuadrat di sini ditambah dengan B kuadrat per C kuadrat. Nah, ini A kuadrat ditambah B kuadrat, karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung ditambahkan pembilangnya menjadi A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya kita tulis lagi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah, dengan persamaan yang kita cari tadi, ini disubstitusi. Sin kuadrat theta kan A kuadrat per C kuadrat, tulis lagi, terus plus B kuadrat plus C kuadrat dari sini. Nah, karena penyebutnya ini sama, jadi pembilangnya bisa langsung ditambahkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat. Nah,
ini sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Kenapa bisa jadi C kuadrat? Menggunakan rumus Pythagoras yang kita ketahui kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jadi terbukti kalau sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Sekarang kita akan membahas aplikasi sederhana trigonometri. Jadi kita akan langsung ke contoh soal. Sini seorang anak melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat. Jika jarak dari anak ke pohon tersebut adalah 100 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah, jadi yang dicari adalah tingginya. Kita pertama menggambar ilustrasinya, segitiga ABC. Nah, kita anggap BC ini pohon, dan yang dicari adalah tinggi pohonnya. Karena sisi samping dari sudut 45 derajat ini diketahui, berarti kita menggunakan tangan 45 derajat, dan rumusnya kan sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depannya BC per sisi samping AB. Nah, tan 45 derajat 1 sama dengan BC-nya dicari dan sisi AB-nya 100 meter. 100. Jadi dikali silang BC sama dengan 100 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 100 meter. Baik, sekian penjelasan trigonometri dasar dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.